Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Sinta dengan NIM 194250041 mengenai UAS Organisasi Internasional Kelompok HE, ingin membahas tentang IMF, International Monetary Fund. Dibentuknya IMF adalah karena adanya depresi ekonomi besar setelah Perang Dunia Kedua, dan pada saat itu pula banyak negara ekonomi hancur total. Dan saat itu Amerika memiliki cadangan emas dengan 65% dari cadangan emas di seluruh dunia. Emas dijadikan patokan tertinggi setelah mata uang. Karena hal itulah diadakannya pertemuan di kota Bretton Woods pada tahun 1944 yang diikuti oleh 44 negara. Pertemuan itu membahas tentang kerjasama ekonomi yang diyakini dapat menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression atau depresi besar, dan pertemuan Bretton Woods akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan yang akhirnya dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods atau Bretton Woods Agreement, yang akhirnya merujuk pada dibangunnya IMF yang disertai dengan penetapan mata uang internasional, yaitu dolar Amerika. Dolar Amerika ditetapkan sebagai mata uang internasional karena Amerika saat itu memiliki ekonomi yang kuat serta kondisi keamanan politik stabil, sehingga akan menjaga dolar sebagai mata uang yang kuat bahkan sampai sekarang. IMF sendiri merupakan sebuah organisasi dari 190 negara yang dibentuk untuk mendorong kerjasama moneter global, mengamankan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Berikut tujuan dan fungsi dari IMF sendiri. Kerjasama moneter internasional, yaitu untuk membangun kerjasama moneter internasional di antar negara anggota melalui lembaga permanen yang menyediakan wadah untuk konsultasi dan kerjasama dalam berbagai masalah dan isu moneter internasional. Yang kedua, untuk memastikan stabilitas pertukaran. Hal ini dilakukan dengan menjaga aturan pertukaran yang teratur dan tertata di antara anggota, dan juga untuk mengesampingkan depresi nilai tukar kompetitif yang tidak perlu. Yang ketiga itu untuk menyeimbangkan pertumbuhan perdagangan. Tujuan IMF yang ketiga untuk meningkatkan perdagangan internasional guna mencapai ekspansi yang dibutuhkan dan pertumbuhan yang seimbang. Yang keempat, menghilangkan kontrol pertukaran. Penghapusan kontrol pertukaran tersebut dilakukan agar dapat mendorong arus perdagangan internasional. Yang kelima, perdagangan dan pembayaran multilateral. Sistem pembayaran yang berhubungan dengan transaksi antar anggota dan untuk menggantikan sistem lama dari perjanjian perdagangan bilateral. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi modal. Untuk mendorong aliran modal dari negara kaya ke negara miskin atau terbelakang guna membantu negara-negara terbelakang mengembangkan sumber daya ekonominya untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Virus corona juga sudah menjadi krisis bagi seluruh dunia. Salah satunya IMF yang ikut serta dalam menanggulangi krisis ekonomi di dunia ini. IMF atau International Monetary Fund menyatakan pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan. Pada akhirnya, dengan pandemi ini menyebabkan kerugian global sebesar 12 triliun US dollar. Banyak negara bahkan sudah mencapai resesi ekonomi. IMF memfasilitasi dana-dana bantuan darurat untuk berbagai negara seperti Dominika Republik, Ethiopia, dan berbagai negara yang sangat terdampak akibat dari pandemi yang menyebabkan resesi global. Dana tersebut diperoleh dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Brazil, dan 7 negara lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai IMF.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.